PJKR ataupun orang olahraga membantu masyarakat mengontrol berat badan dan menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler secara berkelanjutan. Tujuan SDG 3, pembangunan berkelanjutan. SDG 3 itu yaitu kehidupan sehat dan sejahtera sangat krusial karena kesehatan merupakan pondasi utama bagi kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia. Pencapaian 13 target dalam SDG 3 bukan sekedar angka statistik, melainkan supaya nyata untuk mencapai cakupan kesehatan universal atau Universal Health Coverage yang menjamin perlindungan risiko keuangan dan akses terhadap obat-obatan serta vaksin dasar yang aman dan terjangkau bagi semua orang. Di sini kita sebagai PJKR dapat menginstrumenkan pencegahan penyakit tidak menular atau PTM dengan salah satu pilar utama SDG adalah pengurangan kematian diakibatkan oleh PTM. PJKR berperan aktif melalui penyusunan program aktivitas fisik yang berbasis data ilmiah, seperti fisiologi olahraga untuk mengendalikan prevalensi obesitas dan hipertensi. Aktivitas fisik yang terukur bukan hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga merupakan bentuk manajemen risiko kesehatan nasional yang efektif sesuai dengan target penguatan kapasitas peringatan dini. Edukasi kesehatan dan pencegahan perilaku berisiko. PJKR mencakup aspek-aspek kesehatan yang bertugas mengedukasikan masyarakat mengenai pencegahan penyalahgunaan zat seperti narkotika dan alkohol, serta mengendalikan tembakau. Melalui pendidikan jasmani, peserta didik dan masyarakat luas diberikan pemahaman mengenai dampak buruk zat adiktif terhadap performa fisik dan kesehatan jangka panjang. Dengan mempromosikan nilai-nilai disiplin dalam olahraga, PJKR secara tidak langsung membangun benteng pertahanan bagi generasi muda agar terhindar dari perilaku berisiko yang dapat merusak masa depan kesehatan mereka. Sinergi pendidikan jasmani dengan target SDG 3. PJKR berkontribusi dalam penyediaan program olahraga bagi berbagai kelompok usia termasuk kelompok rentan dan mahasiswa asing, guna memastikan akses layanan kesehatan preventif tersedia bagi semua orang tanpa terkecuali. Hal ini selaras dengan upaya peningkatan rekrutmen dan pelatihan tenaga kesehatan yang kompeten untuk mendukung sistem kesehatan nasional yang inklusif. Selanjutnya, peran literasi jasmani dalam gaya hidup aktif. Peran literasi guru olahraga memiliki tanggung jawab besar untuk mengubah pola pikir siswa agar tidak hanya bergerak saat jam pelajaran, tapi menjadikan aktivitas fisik sebagai kebutuhan dasar manusia. Yang mana literasi jasmani atau physical literasi adalah konsep holistik yang mencakup motivasi, kepercayaan diri, dan kompetensi fisik, serta pengetahuan untuk menghargai dan bertanggung jawab atas partisipasi dalam aktivitas fisik sepanjang hayat. Pengenalan literasi jasmani sejak dini sangat penting agar siswa memiliki pemahaman yang benar tentang manfaat gerak bagi tubuh mereka. Penelitian menunjukkan bahwa
Model pembelajaran berbasis literasi jasmani secara signifikan meningkatkan kebugaran jasmani dan partisipasi aktif siswa dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Dan apa dampak kesehatan mental dan juga kesehatan? Baiklah, di sini partisipasi dalam aktivitas fisik memicu produksi hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi tingkat stres serta kecemasan di era digital, di mana gangguan kesehatan mental di kalangan remaja meningkat. PJKR berfungsi sebagai sarana pelepas emosi yang positif dan peningkatan kepercayaan diri. Lingkungan PJKR yang inklusif juga mendukung pembentukan hubungan interpersonal yang sehat dan dukungan sosial antar teman sejawat, yang merupakan faktor pelindung penting bagi kesejahteraan psikolog, psikososial. Tantangan implementasi di lapangan. Implementasi PJKR untuk mencapai target SDG 3 masih menghadapi kendala serius. Kenapa demikian? Terutama di wilayah terpencil atau 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Dengan alasan apa? Banyak sekolah dasar yang belum memiliki guru PJOK dengan kualifikasi profesional, sehingga kualitas aktivitas jasmani yang diberikan tidak terstruktur dengan baik. Selain itu, keterbatasan sasaran dan perasaan olahraga serta rendahnya frekuensi pertemuan PJOK, yang mana seringkali hanya sekali seminggu dan menghambat pencapaian standar kebugaran yang direkomendasikan oleh WHO. Fenomena gaya hidup digital yang pasif juga menjadi tantangan besar, di mana waktu layar atau screen time yang tinggi semakin mengurangi minat siswa untuk bergerak aktif. Inovasi melalui teknologi digital smart. Pengguna aplikasi kebugaran, perangkat membantu aktivitas atau wearable devices, dan gamifikasi dalam pembelajaran dapat menjadi instrumen strategis untuk memotivasi generasi Gen Z agar tetap aktif. Teknologi tidak diposisikan sebagai pengganti aktivitas fisik, melainkan sebagai medium untuk memperkaya pengalaman belajar melalui visualisasi data kebugaran dan umpan balik secara real time. Dengan pendekatan ini, PJOK menjadi lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan konsentrasikan peserta didik. Untuk digital, pendidikan jasmani harus beradaptasi melalui inovasi teknologi yang dikenal sebagai smart physical atau smart physical education atau smart P. Baik, selanjutnya PJKR sebagai agen perubahan sosial. Kenapa demikian kita katakan begitu? Dikarenakan PJKR juga berperan dalam mempromosikan inklusivitas dan kesetaraan gender, di mana setiap individu tanpa memandang kemampuan fisik atau latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat. Olahraga pendidikan menjadi perekat sosial yang menanamkan nilai sportivitas dan kerjasama untuk membangun integrasi sosial di tengah masyarakat. Namun
dapat kita simpulkan, PJKR memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDG 3 melalui pencegahan penyakit tidak menular, edukasi perilaku hidup sehat, dan peningkatan kesehatan mental peserta didik. Dengan pendekatan literasi jasmani dan inovasi Smart P tadi, PJKR mampu membentuk generasi yang aktif dan sehat secara berkelanjutan. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kualitas tenaga pengajar, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, PJKR perlu diperkuat sebagai investasi kesehatan jangka panjang yang inklusif dan berdampak tinggi bagi masyarakat luas. Baik, cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.